والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, kita duduk di sini belajar ilmu. Semoga niat kita untuk mempelajari ilmu ini memang niat mengharap ridha karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan pada diri kita semuanya. Kita belajar ilmu bukan untuk dunia. Kita belajar ilmu bukan untuk menggapai dunia. Belajar ilmu bukan untuk kekayaan. Belajar ilmu bukan untuk jabatan, untuk duit, harta. Tapi kita belajar ilmu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan orang yang belajar ilmu itu mulia. Makanya bahasan kita hari ini adalah tentang adab penuntut ilmu. Dicatat dengan baik apa saja adab-adabnya. Sesuatu yang mulia, berharga, itu pasti ditaruh di tempat yang apa? Mungkin gak emas itu digeletakin? Mungkin gak sampah itu ditaruh di lemari? Kalau ada orang naruh sampah di lemari gimana? Dia orang waras apa gak waras? Gak waras. Sesuatu yang mulia pasti ditaruh di tempat yang mulia. Berlian pasti ditaruh di tempat, sampai tempat berlian itu mahal. Padahal cuma apa? Cuma tempat doang. Cuma tempatnya. Tapi karena dia dipakai untuk yang berharga, jadi apa? Jadi mahal. Sesuatu yang mahal atau sesuatu yang berharga pasti ditaruh di tempat yang berharga. Maksudnya apa? Ilmu ini berharga. Ilmu ini mulia. Kalau ada orang yang belajar ilmu, berarti dia belajar sesuatu yang apa? Sesuatu yang berharga. Dia belajar yang mulia. Kalau dia mendapatkan ilmu, berarti Allah Subhanahu wa taala meletakkan ilmu yang mulia ini di hati orang yang apa? Mulia. Ini Ustaz contohkan tadi, berlian itu pasti ditaruh di tempat yang mulia. Ilmu mulia. Jika seorang dapat ilmu ini, berarti dia menjadi anak yang mulia. Paham? Siapa nama? Kamu? Ya. Bukan, yang nengok. Ya, siapa namanya? Siapa? Rizki. Kelas berapa Rizki? Kelas 8. Rizki jangan melawan Rizki ya. Perhatian ya. Ya, mana pulpennya pembeli? Nah, dicatat Rizki. Ya, jangan melawan ya. Kok tahu Ustaz? Ya, tahu Ustaz dari matamu.
Ya, dan rezeki. Jadi ilmu itu sesuatu yang mulia. Kalau kalian belajar ilmu, berarti kalian belajar yang mulia. Kalau kalian paham, berarti kalian akan menjadi anak yang mulia. Apa buktinya? Kalau ilmu ini mulia, maka orang yang belajar pun akan menjadi orang yang mulia. Apa buktinya? Buktinya kalian catat di surat Al-Ankabut ayat 49. Di surat Al-Ankabut ayat 49. Apa bunyinya? Siapa yang tahu? Apa? Nah. Bunyinya bal huwa ayatun bayyinat. Itulah ayat-ayat yang jelas. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang jelas? Hah? Siapa yang tahu? Ayat-ayat yang jelas. Itu maksudnya apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Inilah ayat-ayat yang jelas. Apa ini? Tidak apa-apa kalau salah kan disetrap. Kalau zaman dulu Ustadz sekolah masih kecil itu, kalau nakal disetrap. Nah itu Ustadz di sini dulu masih kecil-kecil dulu ya. Disetrap itu suruh berdiri pakai kaki sebelah ya. Itu zaman dulu. Apa yang dimaksud dengan inilah ayat-ayat yang jelas? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Hah? Siapa yang tahu? Apa? Hah? Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang jelas? Tak dengar. Dan kencengkan dikit suaranya. Kita ditawarin kawin aja. Apa? Masya Allah. Kamu milih apa? Milih minyak wangi apa milih buku? Buku aja. Nih, apa baru? Ada hadiahnya, ini minyak wangi. Jadi bal huwa ayatun bayyinat. Maksudnya apa? Al-Quran, firman Allah. Firman Allah itu adalah ayat-ayat yang maknanya, hukumnya sudah jelas. Terus fi suduril ladzina utul ilma. Ayat-ayat itu akan berada di hati orang-orang yang belajar ilmu. Tuh, coba lihat. Ayat-ayat itu akan berada di hati anak-anak yang belajar ilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Dan sungguh orang yang mengingkari ayat-ayat ini, nggak percaya dengan ayat ini, nggak mau terima dengan Al-Quran adalah orang yang zalim. Berarti apa makna dari ayat ini? Berarti maknanya orang yang anak yang belajar Quran, anak yang belajar Quran adalah dia disebut dengan talibul ilmi, yaitu anak yang mulia. Kenapa? Karena yang dipelajari dan yang ada di dalam hatinya adalah Al-Quran. Fi sudur. Apa artinya fi sudur? Di hati. Berarti yang belajar Quran, Qurannya di mana? Di hati. Berarti yang belajar ilmu adalah anak yang mulia karena di hatinya ada
Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan kalau orang yang tidak mau belajar Quran berarti dia orang yang zalim. Berarti ada anak yang mulia, berarti ada anak yang zalim. Anak yang mulia adalah anak yang hatinya ada ayat-ayat Quran. Paham? Ada anak yang suka dengerin musik sampai lagu-lagu itu dia hafal dan dia mampu menghafal lagu-lagu itu. Hafal tuh lagu-lagu itu. Lagu-lagu Korea itu hafal tuh. Sampai sekarang simbol-simbol Korea itu hafal dia. Apa itu yang simbol jari itu dengan anak udah sekarang begini. Gimana? Tuh, ada tahu. Apa gini ya? Apa itu simbol-simbol Korea? Iya. Yang tahu biasanya di cewek-ceweknya. Hafal dia lagu-lagu. Tapi ayat-ayat Quran dia susah menghafal. Berarti di hatinya ada apa dia? Ada lagu Korea. Itu Ustaz kasihan nyawa. Ini yang mana kamu? Yang warnanya apa? Yang mana? Oranye. Sama namanya dulu sih. Sama namanya. Sama namanya. Aidil. Ya. Apa berapa juz? Baru 1,5. Baru setengah juz berapa? Baru masuk. Terus 30 lah. Terus 30. Ya. Masya Allah. Benar sama Iya. juz berapa? Hah? Mau masuk terus 9. Udah masuk sih. Udah masuk. Ya. Udah masuk. Assalamualaikum nggak masuk? Jadi kalau dia hafal ayat-ayat, dia hafal lagu, berarti di hatinya ada apa? Ada setan. Makanya dia akan menjadi manusia yang anak yang zalim. Berarti dia jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah. Tapi kalau dia belajar ilmu, berarti di hatinya ada apa? Lagu Korea ada nggak di situ? Ada. Berarti dia menjadi anak yang mulia. Milih mana? Milih anak mulia atau milih anak Korea? Anak Korea. Milih lagu Korea. Terus simbol Korea gimana? Apa enggak gitu? Ya kan? Jadi inilah apa adik-adik kemuliaan anak yang belajar Al-Quran. Coba ingat tadi surat apa tadi surat? Katakan dia boleh dapat hadiah saja. Insya Allah baik. Kurang hadiahnya Ustaz. Siapa namanya? Zilan Fatir panjang amat. Duduk Zilan. Gimana? Udah duduk. Ngomong nanti Ustaz dulu di sini kamu. Jadi ingat ya, belajar ilmu berarti belajar apa? Mulia. Yang dimaksud ilmu di sini apa? Al-Quran, hadis Nabi. Berarti kalau belajar ilmu di dadanya ada Quran, ada hadis, maka dia menjadi anak yang mulia. Fi sudur, di dadanya ada Al-Quran, ada hadis Nabi. Jangan di dada kita ada apa? Lagu-lagu nanti jadi temennya setan. Nah, ya. Karena kita mau jadi temannya siapa? Ada lagi Rasulullah pernah bersabda gini aja. Coba dicatat, ayo. Tapi Ustaz bacain dulu bahasa Arabnya.
yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Kalau terjemahan bebasnya, yang belajar ilmu ini pada setiap generasi adalah orang-orang yang baik, adil, orang yang baik. Yang mempelajari ilmu ini adalah siapa? Anak yang baik, udul. Udul itu apa artinya? Adil. Adil itu apa artinya? Anak baik, anak soleh, anak yang taat, bukan anak yang maksiat. Tidak. Berarti yang belajar ilmu adalah anak yang soleh. Kok bisa? Ya, karena ilmu ini mulia. Ilmu akan masuk di hati anak yang soleh. Tapi kalau anaknya maksiat, nakal, sholatnya malas, berarti ilmu ini bisa nggak masuk ke hati dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya kasih contoh nih, ini contoh aja, jangan direndahkan. Bapak A kerjanya di tempat sampah, tapi jangan direndahin loh ya, ini sekedar apa? Contoh, nggak boleh kita merendahkan orang. Ini Ustaz cuma contoh. Bapak A kerjanya setiap hari di tempat sampah. Berarti bagi Bapak A, bau sampah itu jadi bau apa? Jadi bau busuk atau bau biasa aja? Biasa. Tapi kalau Anda kasih minyak wangi ini ke Bapak itu, kira-kira mau nggak pakai? Nggak mau. Ngapain kita buat apa? Karena setiap hari dia bergelut dengan bagi dia bau sampah yang seperti itu, bagi dia biasa aja. Jadi ini contoh, masya Allah baik. Oh. Tanya aja. Jadi ilmu ini apa? Quran, hadis mulia, pasti akan masuk di hati anak yang saleh. Anak yang maksiat tidak mungkin dia bisa dimasuki dengan ilmu ini. Pahami itu. Ya, yang membawa ilmu ini siapa? Anak yang saleh. Makanya kata para ulama gini, annal ilma syar'i, ilmu syar'i yaitu Al-Quran dan Sunnah, innama yahabahullahu wa yata'allamuhu wa yahmiluhu fi kulli qarnin wa jilin min ajlalil ummah aqdalun nasi wa thiqatuhum. Kata para ulama apa? Ilmu agama syar'i ini, ilmu syar'i ini yaitu Quran dan hadis akan diberikan oleh Allah kepada generasi-generasi yang paling baik. Ya. Ilmu ini yaitu Al-Quran dan hadis akan diberikan oleh Allah. Allah ngasih ilmu ini kepada generasi yang apa? Yang baik, yang paling saleh, baru ilmu ini akan masuk. Innal ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu ini cahaya, ya, dan cahaya Allah tidak akan masuk di hati orang yang maksiat. Ingat itu, catat itu. Ilmu ini cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk di hati orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat adalah orang yang hatinya Allah. Siapa namanya? Rizki. Kelas berapa Rizki?
Berapa? Oh, 7 SMP. Masya Allah. Hafal berapa? Sudah hafal berapa? Hafal? Setengah? Nilai matematika berapa? Hah? Berapa? Berapa? 40 sekolah lama. Kalau sekolah baru belum tahu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi paham sampai sini adik-adik? Paham ya? Tadi bunyi hadisnya gimana? Siapa yang hafal? Angkat tangan dulu. Siapa? Masa perempuan lagi? Laki dong. Yang belakang-belakang tuh. Ya kamu yang jasnya cuma begini dong. Nah, begitu dong tambah ganteng kamu, Masya Allah. Ya, apa bunyi hadis yang saya sebutin tadi? Nggak dengar. Siapa namanya dulu? Qais, Masya Allah. Qais ibn Sa'ad. Terus apa? Kelas berapa Qais? Kelas 11. Apa? Kelas 11 kelas berapa? Terus apa hadisnya? Apa artinya? Saya Allah tidak akan ke para manusia. Barakallahu fiik. Tapi itu bukan hadis. Yang hadisnya sebelumnya apa itu? Tapi nggak apa-apa lah. Sini Ustaz kasih minyak wangi. Dari mana guys? Sini. Ada kuning, ada apa ini? Merah, ada oranye. Dari mana? Merah ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah. Ayo siapa yang mau? Nggak kedengar ngomongnya kenceng gitu loh. Kalau di asrama teriak-teriak, di sini pelan. Sama Qais. Satu lagi tadi yang hadisnya. Ayo siapa? Nah, yang membawa ilmu ini adalah anak-anak yang soleh. Sini kasih kuning kamu. Siapa namanya? Fauzi. Insyaallah. Kok satu namamu tadi namanya 3 biji. Oke, kita lanjutkan ya. Ketika ilmu ini mulia dan akan masuk di hati orang yang anak yang mulia, yang saleh, maka dia harus memiliki akhlak yang baik. Ya kan? Ilmunya mulia di hati anak yang saleh, berarti dia harus memiliki apa? Akhlak baik. Ada seorang ulama namanya Syekh Bakar Abu Zaid bilang begini, dalil-dalil syar'i mengatakan bahwa berakhlak mulia dengan ilmu, memiliki akhlak mulia, itu adalah ciri anak yang Islam. Ciri anak Islam itu apa? Ciri muslim, muslimah adalah memiliki akhlak yang mulia. Kok bisa? Ya, karena di hatinya ada Al-Quran. Di hatinya ada apa? Ada Quran dan hadis Nabi. Makanya wajib dia berakhlak mulia. Itulah yang membedakan namanya anak yang belajar, yaitu talib ilmu, dengan anak yang tidak belajar. Bedanya apa? Akhlak. Masyarakat
Dengarkan ya, jangan mainan pulpen. Ya, masyarakat di sana tahunya kalian dari mana? Ngelihat kalian itu apa? Apakah ngelihat nilai kalian? Ngelihat hafalan kalian? Yang dilihat oleh masyarakat adalah akhlaknya. Kalau nggak ada akhlak, orang kan bilang katanya sekolah di boarding, pesantren, katanya ngapalin Quran, tapi kok akhlaknya begini, akhlaknya nggak bagus, jelek. Kata Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri tabi'i mengatakan demikian. Berapa banyak orang yang hafal Quran, tetapi Al-Quran itu tak terlihat dari perilakunya. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran, tapi sayang Al-Quran tidak terlihat pada akhlaknya. Paham maksudnya? Belajar Quran hadis tapi perbuatannya tak punya akhlak, sama orang tuanya tak punya akhlak, sama kakaknya tak punya akhlak, sama adiknya tak punya akhlak, sama gurunya tidak punya akhlak, dan waktu belajar juga tidak ada akhlak. Katanya belajar Quran hadis, santri belajar ilmu agama, yang dipelajari mulia, tapi kenapa dia tidak memiliki akhlak? Berarti Al-Quran akan tetap di dadanya, atau Al-Quran itu akan tergisirkan pada dirinya? Pergi. Apakah dia mudah untuk memahaminya? Sulit. Ya, inilah akhlak yang harus dimiliki. Berarti adik-adik sekalian, semakin baik akhlaknya, berarti apa? Semakin besar ilmu yang didapatkan. Catat itu. Semakin baik akhlaknya, semakin banyak ilmu yang dia peroleh. Terus berarti semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah. Ingat, kita ulangi, ilmu ini mulia, akan ada di hati anak yang paling saleh. Untuk itu harus berakhlak mulia. Semakin baik akhlaknya, semakin banyak ilmunya, berarti semakin tinggi derajatnya, kedudukannya di sisi Allah. Hebat, itulah anak. Tapi kalau akhlaknya dia rendah, turun, berarti ilmunya tambah. Ini kalau ilmunya tambah kecil, kempes, nipes, kecil, hilang. Hafal sih hafal Quran, tapi tak punya akhlak. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم